Halo teman-teman, selamat datang di channel KD Arena. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan rumus ikut kembali tentang rumus ikut layangan BB-an. Jadi ada juga yang bertanya pada saya lewat DM, di ukuran rumus ikut yang BB dong. Padahal saya sudah sempat membuatnya, tapi yang hari ini saya akan coba bikin yang lebih baru di tahun 2021 dengan lebih detail ya kan, lebih gimana ya, lebih mendalam ya. Oke, tapi yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung ke videonya. Oke teman-teman, jadi di depan kalian ini adalah sebuah gambaran layangan BB-an. Nah, jadi rumus ikut ini kalian bisa gunakan pada semua ukuran teman-temannya. Tapi kalau rekomendasi saya itu dari 50 cm sampai 3 meteran lah teman-temannya. Nah, jadi ini perhitungan orang zaman dulu sih bisa dibilang seperti itu teman-teman. Tapi menurut saya ini sangat akurat ya. Nah, jadi yang pertama itu semua layangan pasti diukur dari batang bohnya atau bentang sayapnya ini teman-temannya. Semisal kalian ingin membuat layangan 1 meter, kalian harus membuat bohnya ini yang belum ditekuk seperti ini, kurang lebih ukurannya 1 meter 10 cm atau 110 cm. Nah, ketika sudah ditekuk akan menjadi 1 meter, kurang lebihnya seperti itu teman-temannya. Nah, jadi cara pengukurannya itu teman-teman gunakan yang belum ditekuk teman-temannya. Nah, jadi layangan BB yang belum ditekuk batang bohnya. Nah, untuk mencari batang tengah caranya adalah 3/4 dari batang boh atau lebar sayap, bentang sayap ini. 3/4 itu bagaimana? 3/4 itu adalah, ini kita bagi 4 batang bohnya. Contoh, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. 3/4 itu artinya hilangin 1. Nah, jadi ini adalah batang lesernya. Ingat, yang belum ditekuk. Nah, setelah itu untuk tapak bawahnya, ini namanya tapak bawah ya, atau bangkiangnya, teman-teman bisa gunakan setengah dari batang tengah, setengahnya ya, setengah dari batang tengah. Nah, itu adalah tapak bawah. Dan untuk tapak atas teman-teman bisa menggunakan 1/4 dari bentang sayap. 1/4 itu bagaimana? Tadi kan kita 1, 2, 3, 4, kita pakai 1 aja, segini, sini aja kita pakai ukurannya 1. Nah, di sini juga tips teman-temannya supaya bentuk bodinya bagus. Cara penempatan antara bentang sayap, batang boh, jak batang leser nih. Nah, jak batang tengahnya itu. Caranya adalah ukuran tapak atas ini. Nah, contoh seperti ini ya. Ukuran tapak atas ini kita dorong ke bawah. Kan ini ukurannya. Nah, kan pas tengah nih ya. Jadi bentuknya seperti ini. Setelah itu untuk JB atau batisnya teman-teman gunakan seukuran dengan batang tengahnya. Jadi ukuran panjang batang tengah ini sama dengan ukuran batis atau JB-nya ini. Dan tolong dilebihkan sedikit ya untuk posisi yang mengikat di sini atau yang ke knockdown untuk masukin ke songnya itu. Nah, setelah itu untuk yang lain-lain ini kalau di sini namanya batang penunjang ya, atau batang lengkap ya teman-temannya. Batang penunjangnya itu disesuaikan saja karena ini opsional. Misalnya contoh nih di JB atau di batisnya ini lemet, teman-teman bisa nambahin dari sini ke sini. Di JB bagian sini agak lemet, teman-teman bisa nambahin sini. Ini cawatnya nih mungkin fungsinya untuk penganjal gini ya, bangkiang sama pengikat dari apa namanya, kepengkangan, itu bahasa kasar ini, kepengkangan layangan BB. Nah, untuk letak dari apa namanya, kepesnya niki
teman-teman sesuaikan aja ya. Tapi kalau selera tiang tuh biasanya daerah sini, daerah tengah bangkiang sampai ZB sini. Ini salahnya, ZB sini. Nah seperti itu, supaya layangannya waktu ngelok tuh terlihat lebih gimana ya, lebih mokoh lah gitu sedikit bagi saya. Nah jadi untuk penempatan list atas list ini kita gunakan mungkin teman-teman bisa gunakan batang boh ini kita bagi 8. Misalnya kan nih 1 2 1 2 3 4 kan udah 4 nih, 5 6 7 8. Kita ambil yang di 1/8 ini ya. Ngerti teman-teman? Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah 1 letak dari 1 ini kita pakai nih, letak dari 1-nya itu. Nah, atau enggak lebih gampangnya kalau ukuran 1 meter tuh mungkin 15 cm dari muncul sini, lebih gampangnya untuk lebih yang 1 meter. Untuk yang ke atas tuh mungkin teman-teman bisa gunakan yang tadi. Nah jadi kalau untuk apa namanya, untuk guangan teman-teman bisa samakan dengan batang boh yang sudah ditekuk atau bentang sayap yang sedang ditekuk batang lengkong itu. Hasilnya pasti akan lebih bagus. Dan untuk layangan BB itu biasanya orang-orang tuh mencari di sini nih teman-teman ya, bentuk nah segitiga ya nih. Sini sebenarnya opsional ya, karena selera orang tuh pasti berbeda-beda teman-teman. Nah jadi kalau kalian maunya bagaimana itu disinilah pengaturan ke apa namanya, untuk mencari bodinya tuh yang saya tegaskan di sini ini adalah rumus sikutnya. Untuk mencari body itu tergantung dari selera masing-masing, mau bagaimana bentuknya, bagaimana itu kembali ke diri kalian masing-masing. Di sini hanya untuk bentuk sikutnya aja, bentuk apa namanya, rumus sikutnya aja. Nah, jadi mungkin sekian dulu untuk layangan BB. Kita mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau masalah dalam layangan BB, teman-teman bisa tanyakan melalui kolom komentar atau DM Instagram di @youtube.kdaryana. Untuk tali timbangnya gimana beli, misalnya ada yang nanya kayak gitu. Mencari ngelok tuh biasanya tali timbangnya gini ya. Ini nih teman saya sih ngasih tahu, timbang harus kedap sekali. Nah sedangkan di ZB itu di bagian sini tuh harus lemes atau lemet. Bagian boh di sini juga harus lemes. Di bagian bangkiang itu di pinggir juga sedikit agak lemes, di tengahnya kaku, di pinggir lagi lemes. Nah, dan usahakan layangannya itu semuanya seimbang kiri kanannya ya. Dan astungkaro layangan kalian pasti ngelok. Oke, sekian dulu. Nah teman-teman, jadi sekian dulu video untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jadi saya tekankan sekali lagi, rumus ikut itu kalau kalian nonton rumus ikut apa gimana sebenarnya gimana ya, agak susah sih saya jelasinnya. Kalau kalian menggunakan rumus ikut dengan monoton, dengan patokan ukuran itu, kalian mungkin akan kalah di bambu, karena bambu itu kan tidak semuanya sama. Misalnya peletakan bukunya itu, teman-teman nyari buku kan rata-rata orang bisa mencari buku yang seimbang atau enggak buku yang di tengah-tengah itu. Mungkin ntar kiri kanannya nggak sama. Kalau nyari buku yang pinggir-pinggir, tengah-tengahnya mungkin agak susah juga nyarinya. Pokoknya susah kalau kalian menggunakan apa namanya, menurut angka-angka gitu. Menurut saya sih lebih baik kalian menggunakan yang ini, karena bambu itu sifatnya gimana ya, nggak ada yang tetap gitu loh. Kecuali kalian mungkin menemukan bambu yang bagus, bisa saja oke lah. Tapi kalau bambunya ya kurang, mungkin aja jadi hasilnya jelek. Dan jangan lupa teman-teman juga cara memilih bambu yang bagus itu ada kok di video saya sebelumnya. Nanti saya akan isi di deskripsi ya, atau teman-teman bisa lihat di sini cara memilih bambu yang bagus.
Nah, oke, sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman.